Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Tutorial Sistem Kepartaian dan Pemilu. Topik ke-17 dari 50 topik. Problematik ideologi partai politik, bagian pertama. Ideologi politik yang dapat menjadi sumber konflik. Tetapi di sisi lain, ideologi politik dalam konteks demokrasi modern justru bukan lagi sebagai sumber konflik karena aura ideologi itu sendiri telah memudar sehingga memunculkan partai-partai yang nirideologi. Ideologi politik menjadi hal yang penting di masa lalu, dan menjadi sesuatu yang relatif kurang penting di masa sekarang ini. Merujuk pada banyak sarjana di antaranya Duverger, 1967, Katz dan Mayer, 1994, Van Biesen, 2003, Katz dan Crotty, 2006, dan Haywood, 2016, dikatakan bahwa antara partai politik dan ideologi terdapat hubungan yang erat. Pada sisi partai politik, kerapatan ini misalnya ditunjukkan oleh definisi yang dikemukakan oleh Duverger, di mana partai politik adalah sekumpulan manusia yang mempunyai doktrin politik, ideologi, yang sama. Ungkapan tersebut secara tegas dan jelas menunjukkan betapa perlunya partai politik memiliki ideologi. Pada masa itu, kemungkinan besar tidak bisa dikatakan sebagai sebuah partai politik apabila organisasi politik itu tidak berideologi. Ini maknanya partai politik haruslah memiliki ideologi sebagai doktrinnya. Sebaliknya, dilihat dari sisi ideologi, keratan hubungan ideologi dengan partai politik bisa dilihat dari rumusan ideologi yang merupakan kesatuan susunan dari doktrin, sistem nilai, dan lambang yang dimiliki dan digunakan oleh organisasi politik. Dalam hal ini partai politik, yang dipercayai oleh anggota kelompok akan dapat membantu mereka dalam mengejar cita-cita yang diharapkan oleh sistem nilai tersebut. Dari pengertian ini, ideologi selalu dimiliki oleh organisasi politik sebagai suatu sistem nilai yang diyakini kebenarannya dan perlu dijalankan guna membawa mereka ke arah kebaikan bersama. Merujuk pada itu semua, dalam konteks Indonesia, ideologi bangsa pernah dipikirkan oleh banyak pendiri bangsa mulai dari Tan Malaka, Soekarno, Muhammad Hatta, Sejahrir, dan lainnya. Menurut pemikiran Soekarno yang dituliskannya pada tahun 1926 bahwa di Indonesia terdapat 3 rumpun ideologi utama yang menaungi seluruh organisasi politik di Nusantara, yaitu, nasionalisme, Islam, isme, dan Marxisme. Budi Utomo, 1908, Indische Partij, 1912, Indische Vereniging, 1908, Perkumpulan Indonesia, 1922, dapat dikategorikan dalam dominan pertama yakni ideologi, nasionalisme. Sementara Serikat Dagang Islam, SDI, 1911, dan Serikat Islam, SI, 1912, dapat dikategorikan dalam domain kedua yaitu ideologi, Islam, isme. Dan, Indische Sozial-Demokratische Vereniging, ISDV, 1913, Indische Sozial-Demokratische Partij, ISDP, 1917, dan Partai Komunis Indonesia, PKI, 1920, dapat dikategorikan dalam domain ketiga yaitu ideologi, Marxisme. Apa yang diuraikan oleh Soekarno sebenarnya relatif sama dengan argumen yang ditulis oleh Herbert Fate dan Lance Castells, Indonesianis dari Australia, 2009, dalam buku klasiknya yang berjudul Indonesian Political Thinking tahun 1945 sampai tahun 1965, yang membahas mengenai aliran politik di Indonesia. Menurut mereka ada 2 sumber utama pemikiran politik di Indonesia, yaitu, 1, bersumber dari tradisi dan, 2, bersumber dari pemikiran Barat. Kedua sumber ini pada gilirannya menghasilkan 5 aliran politik yang nyata dalam politik Indonesia. Mereka menjelaskan lebih lanjut kelima aliran politik tersebut sebagai berikut. Pertama, komunisme yang dipengaruhi oleh aliran politik Barat bercampur sedikit dengan tradisionalisme Jawa yang terkristalisasi pada Partai Komunis Indonesia, PKI. Kedua, aliran nasionalisme radikal, yang turut dipengaruhi oleh pengaruh Barat, sosialisme demokrasi, dan aliran tradisionalisme Jawa, Hindu Jawa, di mana bentuk konkret dari gabungan aliran ini melekat pada Partai Nasional Indonesia, PNI. Ketiga, sosialisme demokrasi yang bersumber dari Barat yang secara langsung bersinggungan dengan aliran nasionalisme radikal dan Islam. Sebagian Masyumi dan sebagian PNI merupakan bentuk konkret dari pengaruh sosialisme demokrasi dalam partai politik di Indonesia. Keempat, aliran Islam yang juga berasal dari luar, di mana bentuk konkret partai politik yang terbentuk dari aliran ini adalah Masyumi dan NU. Meski begitu, aliran Islam ini pun terbagi ke dalam 2 kategori lain yakni Islam modern, yang berpusat pada Masyumi, dan Islam tradisional, yang berpusat pada Nahdlatul Ulama, NU. Terakhir, kelima, tradisionalisme Jawa, yang beririsan dengan aliran komunisme, nasional radikal dan juga Islam.
Corak utama aliran ini agak kontroversial karena ia tidak mampu memanifestasikan dirinya dalam bentuk-bentuk partai secara konkret. Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 basis dasar ideologi yang menjadi orientasi dasar, weltanschauliche Grundlagen, bagi ideologi partai-partai politik di Indonesia. Secara konseptual, merujuk pada Veit dan Castells, 2009, ideologi yang wujudnya sangat berimpitan satu sama lain sehingga dapat dijadikan jalan bagi integrasi politik. Soekarno sudah pernah berupaya untuk menyatukan pelbagai perbedaan ideologi itu dalam sebuah konsensus bersama melalui pidato kenegaraannya pada tanggal 1 Juni tahun 1945 tentang dasar falsafah negara, ideologi Indonesia, dengan tata urutan sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Dan 5. Ketuhanan. Di luar konflik yang dihadirkan oleh benturan ideologi, dalam konteks masyarakat modern seperti sekarang ini, justru partai politik berusaha untuk menanggalkan label ideologinya. Ideologi bukan lagi sebagai identitas yang dapat mengikat berbagai partai politik. Ini misalnya bisa dilihat pada pemilihan umum maupun pilkada, pemilihan kepala daerah, di mana antara partai nasionalis bisa bergabung dengan partai Islam. Ini artinya, akar ideologi bukan lagi dianggap sebagai pengikat di antara partai yang berbeda aliran. Pertanyaannya, bagaimana hal ini bisa dijelaskan secara akademik? Secara konseptual, jenis partai politik yang muncul paling awal adalah partai elit, elite party, pada abad ke-19, di mana elit membutuhkan ruang untuk berhubungan dengan warga masyarakat untuk mengetahui kebutuhan warganya. Ketika hak pilih rakyat, universal suffrage, diperkenalkan di seluruh Eropa Barat pada akhir abad ke-19, partai elit secara perlahan mulai digantikan dengan partai massa, mass party. Maknanya, partai bukan lagi menjadi milik sekelompok elit saja, tetapi sudah bergerak ke arah massa, di mana partai digunakan oleh warga untuk menyampaikan aspirasinya. Dalam arti kata lain, fungsi partai sebagai sarana komunikasi, rekrutmen politik, pengendali konflik, dan lainnya justru berkembang pada saat ini. Namun, dengan berjalannya waktu mengikut dinamika yang ada, termasuk terjadinya revolusi komunikasi, muncul model atau jenis baru partai politik yang dikenal secara akademik dengan istilah catch-all party atau electoral professional party yang menyebabkan semakin pudarnya partai massa. Hal ini karena massa tidak lagi peduli dengan partai politik karena menganggap partai politik sudah menjadi milik sekumpulan orang saja. Celakanya, mereka mencari nafkah dari partai. Keadaan ini berbeda 180 derajat sewaktu partai politik pertama kali dibentuk yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Malah sejak awal tahun 1990-an, evolusi sistem kepartaian telah mengarah pada kelahiran partai kartel, cartelization of political party, yang hadir di panggung politik bersama dengan sifatnya yang khas, yakni nir-ideologi. Itulah materi tutorial topik ke-17 tutorial sistem kepartaian dan pemilu. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini.